Tanda kehamilan yang sehat umumnya dapat diketahui melalui pemeriksaan kehamilan oleh dokter. Namun, ada pula tanda kehamilan sehat yang bersifat subjektif dan hanya bisa dirasakan oleh ibu hamil sendiri. Berikut ini adalah tanda-tanda kehamilan sehat yang perlu ibu hamil ketahui. 1. Mual dan muntah. Biasanya dirasakan pada trimester pertama kehamilan. Gejala ini akan hilang saat memasuki trimester kedua. Mual dan muntah di awal kehamilan dapat disebabkan oleh perubahan hormon. Kondisi yang justru harus ibu hamil waspadai adalah ketika muntah tidak hilang setelah usia kehamilan 9 minggu atau terlalu sering muntah. Kondisi ini disebut hiperemesis gravidarium dan bisa menyebabkan dehidrasi. 2. Sensitif terhadap makanan dan bau-bauan. Sensitivitas terhadap bau dapat memicu mual dan muntah serta menurunkan nafsu makan. Penyebab terjadinya kondisi ini diduga berkaitan dengan perubahan hormon dan morning sickness. Salah satu cara untuk mengatasi mual dan muntah saat hamil adalah dengan menghindari aroma yang kuat atau menyengat. 3. Sering buang air kecil. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya volume darah selama kehamilan, sehingga ginjal harus bekerja ekstra dan akan menghasilkan lebih banyak urin. Selain itu, tekanan pada kandung kemih pun juga semakin meningkat, seiring ukuran janin yang semakin besar. 4. Nyeri payudara. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya hormon estrogen serta progesteron dan biasanya akan hilang pada saat tubuh sudah beradaptasi dengan hormon kehamilan. Efek dari lonjakan hormon juga membuat kelenjar susu tumbuh lebih banyak dan aliran darah di area ini meningkat. Perubahan ini bertujuan untuk mempersiapkan payudara agar dapat memproduksi ASI selama masa menyusui. 5. Mudah lelah. Di awal kehamilan, kadar hormon progesteron akan meningkat, sehingga menyebabkan kantuk. Namun, waspadai jika rasa lelah disertai dengan gejala lain, seperti pucat, sering sakit kepala, nyeri dada, jantung berdebar, dan kaki tangan terasa dingin. Hal tersebut bisa menjadi tanda anemia pada ibu hamil. 6. Kontraksi perut. Umumnya, janin paling aktif bergerak pada pukul 9 malam sampai 1 pagi. Selain itu, janin juga akan merespon suara dan sentuhan melalui gerakan. Jika intensitas pergerakan janin berkurang, lakukan trik untuk memancing janin bergerak atau periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. 7. Perubahan emosional. Perubahan emosi yang dialami ibu hamil umumnya dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perubahan hormon, kelelahan, dan stres. Jika perubahan emosi yang dialami bertahan lebih dari 2 minggu, konsultasikan ke dokter atau psikolog. Gangguan emosional yang dibiarkan tanpa penanganan dapat mempengaruhi kesehatan janin. Nah, untuk memastikan apakah tanda kehamilan yang Bumil alami sehat atau tidak, periksakan kondisi kandungan secara rutin ke dokter. Dengan demikian, Bumil bisa lebih tenang dalam menjalani kehamilan dan mengantisipasi kemungkinan adanya kelainan pada kehamilan secara dini. Menjaga kesehatan kehamilan adalah hal yang paling penting dilakukan agar janin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga siap dilahirkan ke dunia. Untuk mewujudkan hamil sehat, diperlukan upaya dari ibu hamil untuk selalu menjalani pola hidup dan pola pikir yang sehat pula. Ada beberapa langkah yang bisa ibu hamil lakukan untuk mencapai kehamilan yang sehat. Di antaranya, 1. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan secara rutin penting dilakukan agar dokter dapat membantu ibu hamil untuk mempersiapkan apa saja yang perlu dilakukan selama masa kehamilan dan menjelang persalinan, serta mengantisipasi kemungkinan apa saja yang dapat terjadi selama kehamilan dan menyarankan langkah perawatan kehamilan dan metode persalinan terbaik untuk ibu hamil dan janin. 2. Perhatikan asupan nutrisi. Agar kondisi kehamilan tetap sehat, ibu hamil disarankan untuk memenuhi asupan nutrisi, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan beragam mineral penting, misalnya kalsium, zat besi, dan folat. Perlu ibu hamil ketahui bahwa untuk menunjang hamil sehat, dibutuhkan 300 kalori ekstra dalam 6 bulan pertama kehamilan. Ibu hamil bisa menambah asupan nutrisi dengan mengkonsumsi vitamin prenatal sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. 3. Olahraga secara teratur. Beberapa jenis olahraga yang baik dilakukan selama masa kehamilan adalah jalan cepat, yoga, pilates, dan senam kegel. Lakukan olahraga sesuai dengan kemampuan dan jangan terlalu memaksakan diri, hingga tubuh kelelahan atau mengalami dehidrasi.
Hindari jenis olahraga yang berisiko berat atau yang dapat memberikan tekanan berlebihan pada sendi. 4. Cukupi waktu istirahat. Rasa lelah yang dialami pada beberapa bulan pertama masa kehamilan disebabkan tingginya kadar hormon kehamilan dalam tubuh. Ini adalah cara tubuh untuk memberitahu ibu hamil agar mengurangi aktivitas. Selain itu, ibu hamil juga bisa mencoba teknik relaksasi yang aman selama kehamilan, seperti peregangan, latihan pernafasan, yoga, atau pijat ibu hamil. Namun, konsultasikan lebih dulu ke dokter sebelum memutuskan untuk melakukannya. 5. Jangan merokok dan hindari asap rokok. Perlu diketahui bahwa merokok dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir bayi rendah, cacat lahir, dan sindrom kematian bayi mendadak. Selain itu, merokok saat hamil juga berkaitan dengan risiko bayi meninggal saat lahir, kehamilan ektopik, dan solusio plasenta. 6. Periksakan kesehatan gigi secara rutin. Ibu hamil juga dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan mulut selama hamil. Hal ini penting dilakukan karena fluktuasi hormon progesteron dan estrogen selama kehamilan dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena penyakit gusi. Studi menunjukkan bahwa penyakit gigi dan gusi dapat menyebabkan kelahiran prematur dan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan yang rendah. 7. Jaga kesehatan mental. Banyak ibu hamil yang merasakan perubahan emosi dengan cepat selama masa kehamilan. Namun, jika perubahan suasana hati terasa ekstrim atau mengganggu kehidupan sehari-hari, sebaiknya ibu hamil segera memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Menjaga kondisi kehamilan sangatlah penting untuk mewujudkan hamil sehat. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter dan lakukan pemeriksaan rutin selama hamil, agar kondisi kesehatan bumil dan janin tetap terpantau dan terjaga. Perlu diketahui bahwa ibu hamil disarankan agar melakukan kunjungan antenatal care secara berkala minimal 4 kali. Pertama, sebelum usia kehamilan memasuki 4 bulan, kemudian sekitar bulan ke-6 sebanyak 2 kali pertemuan, lalu usia kehamilan saat sudah memasuki bulan ke-8 dan ke-9. Antenatal care adalah sebuah istilah kesehatan yang mengacu pada program pelayanan kesehatan ibu hamil, sehingga bisa ditangani oleh tenaga medis secara lebih profesional. Antenatal care bertujuan sebagai pemeriksaan selama masa kehamilan dengan bantuan dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental serta fisik ibu hamil. Antenatal care dapat memberikan manfaat positif untuk kesehatan ibu hamil, seperti yang pertama, meminimalisir atau menghindari risiko komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan atau persalinan. Kedua, membantu ibu hamil lebih mengoptimalkan masalah kesehatan mental serta fisiknya. Ketiga, mempersiapkan seorang mama untuk menjalani masa nifas dan pemberian ASI secara eksklusif. Berikut ini simak beberapa pemeriksaan dalam antenatal care. Yang pertama, mengukur berat badan dan tinggi badan ibu hamil. Seorang ibu hamil memiliki pertambahan berat badan sekitar 0,5 kg setiap bulannya di trimester pertama. Lalu, berat ibu hamil di trimester kedua dan ketiga bertambah lagi hingga 0,5 kg setiap minggunya. Kemudian di akhir kehamilan, ibu hamil akan mengalami pertambahan berat badan sekitar 20 hingga 90 kg dari berat badan sebelum hamil. Yang kedua, memeriksa tekanan darah secara rutin. Tekanan darah yang normal berada di angka 110/80 hingga 140/90 mmHg. Perlu diwaspadai ketika hasil tekanan darah menunjukkan angka lebih dari 140/90 mmHg, karena ibu hamil lebih rentan berisiko mengalami gangguan kehamilan. Yang ketiga, melakukan pengukuran tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan. Perlu diketahui bahwa tinggi puncak rahim dalam sentimeter akan disesuaikan dengan usia kehamilan. Ukuran puncak rahim biasa dikatakan normal apabila sesuai dengan tabel ukuran fundus uteri. Namun, ada toleransi perbedaan ukuran sekitar 1-2 cm. Keempat, melakukan screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT. Vaksin TT atau tetanus toksoid dilakukan sebanyak 5 kali. TT1 dilakukan pada saat kunjungan pertama atau sedini mungkin pada saat kehamilan. TT2 dilakukan 4 minggu setelah TT1. TT3 dilakukan 6 bulan setelah TT2. TT4 dilakukan 1 tahun setelah TT3. Dan TT5 dilakukan 1 tahun setelah TT4.
5. Pemberian tabel zat besi untuk rutin dikonsumsi. Kebutuhan zat besi selama masa kehamilan memang diperlukan agar pertumbuhan dan perkembangan si kecil bisa semakin optimal. Zat besi yang diberikan oleh dokter biasanya berjumlah minimal 90 tablet dan maksimal dikonsumsi 1 tablet saja setiap harinya selama hamil. Keenam, pengukuran status gizi untuk mencegah dampak buruk pada kelahiran bayi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bayi terlahir dengan berat badan yang rendah dari angka normal. Cara pengukuran status gizi ini dilakukan dengan mengukur lingkar lengan atas serta jarak pangkal bahu ke ujung siku menggunakan alat bernama pita ukur. 7. Tes laboratorium dapat meminimalisir segala kemungkinan terhadap penyakit. Tes laboratorium ini tentu bermanfaat karena dapat mencakup beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan golongan darah dan resus, pemeriksaan kadar hemoglobin, pemeriksaan tes HIV dan penyakit menular seksual lainnya, serta pemeriksaan dengan tes rapid untuk malaria. 8. Melakukan pemeriksaan terhadap presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung biasanya dapat terjadi saat usia kehamilan telah memasuki minggu ke-16. Pemeriksaan ini sangat penting karena bisa memberitahukan kondisi terkini dari si kecil saat masih di dalam perut dan menghindari faktor risiko kematian prenatal saat hamil. 9. Tata laksana kasus selama menjalani antenatal care. Jika suatu ketika hasil tes menunjukkan ada berbagai risiko tinggi yang dapat terjadi pada janin di dalam kandungan, maka pihak rumah sakit akan merujuk untuk mendapatkan tata laksana kasus melalui fasilitas kesehatan yang selalu memberikan yang terbaik. 10. Temu wicara selama antenatal care perlu digunakan dengan baik. Berkonsultasi mengenai apa saja kepada dokter, termasuk segala keluhan yang terjadi selama masa kehamilan. Layanan temu wicara ini juga diperlukan untuk menyepakati rencana-rencana kelahiran, rujukan bila diperlukan, bimbingan pengasuhan bayi saat sudah terlahir, dan pemakaian KB pasca persalinan. Itulah 10 pemeriksaan antenatal care selama kehamilan yang penting untuk dilakukan oleh ibu hamil.